Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri kepada setiap saudara, karena ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Ya, nama saya Jonathan, saya datang bersama istri saya, boleh bangkit berdiri, Mam. Dan di sini juga saya ajak adik-adik rohani saya, Hendra dan istrinya Linda, silakan bangkit berdiri. Ya, dan juga sahabat saya, Pak Hoki dan Ibu Rebecca. Ya, puji Tuhan. Dan juga senior saya, Pak Daniel, yang sudah lama saya kenal dari sejak di Full Gospel ya. Dan juga saudara-saudara mungkin ada beberapa yang kenal. Suatu kehormatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dipercaya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya waktu yang singkat ini saya akan gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat setiap saudara. Kami suami istri dikaruniai atau dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus ketiga putri-putri kami. Dan semua sudah selesai sekolahnya, kuliahnya dan sudah menikah semua. Jadi saya dan istri kembali berdua sekarang. Haleluya. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa kita perlu hidup di dalam perdamaian. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang rekonsiliasi, bahwa rekonsiliasi itu adalah sebuah anugerah. Rekonsiliasi itu adalah sebuah perdamaian antara Tuhan dengan kita. Kita yang tadinya tidak terhubung, kita yang tadinya terpisah jauh dari Allah, tapi oleh karena Kristus mati di kayu salib memperdamaikan kita. Mari kita baca ayatnya, Roma pasal yang kelima ayat 10-11. Boleh kita baca bersama-sama ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi inisiatif perdamaian itu datang dari Tuhan. Bedanya kekristenan dengan sekedar agama adalah agama itu orang cari Tuhan untuk bisa masuk surga. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang cari manusia. Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi inisiatif perdamaian itu datang dari Tuhan lewat kematian Yesus Kristus. Nah, sekarang kita yang telah diperdamaikan, kita yang sudah terhubung dengan Tuhan, kita yang sudah terkoneksi kembali dengan Tuhan, kita juga pasti akan diselamatkan. Dan bukan cuma itu katanya, kita lama bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, sekarang pertanyaan besar bagi kita adalah, sungguhkah kita sudah hidup di dalam perdamaian yang Tuhan telah berikan? Karena perlu ada buktinya bahwa kita sungguh-sungguh sudah berdamai dengan Tuhan. Perlu ada tandanya yang menunjukkan bahwa kita telah hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Nah, saya mendapatkan firman Tuhan berikut ini sebagai bukti bahwa kita telah hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya dengan memberikan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan menyelamatkan kita, itu adalah bukti bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku telah berdamai dengan Allah, tetapi dikatakan di sini ia membenci saudaranya dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, barang siapa tidak hidup dalam perdamaian dengan saudaranya yang dilihatnya, yang kelihatan,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itulah maksudnya pendusta. Kita bilang kita berdamai dengan Tuhan. Hubungan kita baik dengan Tuhan. Tapi ternyata hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain tak baik. Gimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kita punya hubungan yang baik, bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan. Dan perintah ini kami terima dari Dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, barang siapa sudah diperdamaikan dengan Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dia juga harus berdamai dengan sesamanya. Apakah saudara setuju dengan hal ini? Amin. Dan memang hidup dalam pendamaian itu tidak mudah, saudaraku. Ada ayat kuncinya yang saya ingin kita baca bersama-sama. Yaitu di dalam Roma 12 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang di sini bukan hanya orang-orang yang baik dengan kita. Semua orang di sini bukan hanya orang-orang yang cocok dengan kita. Semua orang-orang di sini bukan hanya orang-orang yang sependapat dengan kita. Atau bahasa keren sekarang, chemistry-nya nyambung dengan kita. Tapi yang dimaksud hidup dalam perdamaian adalah dengan semua orang adalah semua orang, meskipun orang itu mungkin berbeda dengan kita. Nggak cocok dengan kita, nggak sependapat dengan kita, nggak seirama dengan kita. Kita harus hidup dalam perdamaian. Di sini agak udah mulai kelihatan kesulitannya. Nah, saya lanjutkan kalimat di depannya. Sedapat-dapatnya. Artinya apa? Sebisa mungkin. Ini udah bukan lagi urusan Tuhan. Ini urusan keputusan kita. Karena dikatakan kalau hal itu bergantung padamu, kepada saudara dan saya, maka kita harus hidup dalam perdamaian. Persoalannya apakah kita mau atau tidak? Bukan soal bisa atau tidak. Karena sudah pasti bisa. Kalau orang yang berdamai dengan Tuhan, berarti dia memiliki kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut, kasih yang menerima apa adanya. Dan dengan kasih itulah, maka kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau bukan kasih itu, mustahil kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Terutama mereka yang berseberangan dengan kita. Terutama mereka yang gak cocok sama kita. Nah, saya menemukan ada 3 hal bagaimana kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang, khususnya yang tidak sependapat dengan kita, yang berbeda dengan kita. Hubungan-hubungan yang seperti itu hanya bisa kita atasi ketika kita mengerti kebenaran ini. Yang pertama adalah jangan ada dusta atau kebohongan. Kalau mau hidup damai dengan orang lain, jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Yakobus 5:16 jelas sekali ayatnya berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jangan menyembunyikan. Kalau kamu saling mengaku dosamu, hidup terbuka, hidup transparan, disitulah kita bisa saling mendoakan. Kita jadi tahu, oh ternyata kamu seperti ini. Bukan untuk digosipkan, bukan untuk dijelekkan, tapi untuk kita ada beban ilahi untuk mendoakan. Apalagi kalau itu menyangkut hubungan suami istri yang terdekat, ya kan? Atau orang tua dengan anak. Kita harus saling mengaku apa yang ada di hati kita, atau kesalahan kita, atau kekurangan kita, supaya kita bisa saling mendoakan, sehingga kamu sembuh. Mengaku kepada Tuhan
bedanya dengan mengaku kepada sesama kita adalah untuk pengampunan kita lakukan pengakuan kepada Tuhan. Tapi untuk kesembuhan kita perlu rekonsiliasi, kita perlu pemberesan, kita perlu kejujuran, kita perlu keterbukaan. Supaya kita didoakan dan kita menjadi sembuh. Barulah kalimatnya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang berani mengaku kesalahannya. Orang yang berani jujur dengan kesalahannya. Diteguhkan lagi dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama. Jadi saudara-saudaraku, manusia hidup itu tanpa diajari berbohong, tanpa diajari berdusta. Dengan sendirinya dia akan melakukan kebohongan. Karena benih dosa itu selalu ada dalam hidup manusia. Ini adalah keputusan kita, kesadaran kita untuk hidup dengan benar, di mana kita tidak lagi menyimpan dosa dan kebohongan dalam hidup kita. Amin. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya tentang kebohongan ini adalah begini, Matius 5:37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena enggak ada sesuatu yang menyakitkan hati kecuali kita dibohongi, betul enggak? Ya. Nah, karena itu hubungan yang baik, hubungan yang penuh kedamaian, jangan ada kebohongan. Kebohongan itu bukan dari hal-hal yang baik, bahkan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak kebohongan itu iblis. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, maksudnya keinginan-keinginan yang tidak baik. Ia adalah pembunuh manusia. Kebohongan itu bisa membunuh manusia, membunuh potensi, membunuh kepercayaan. Rusaknya hubungan itu antara lain salah satunya adalah hilangnya respect, hilangnya rasa hormat, hilangnya kepercayaan. Dan itu disebabkan oleh karena masih adanya kebohongan. Kalau masih kita rasa ada kebohongan, kepercayaan itu tidak akan tumbuh. Semua orang pernah buat salah. Seperti saya dengan istri saya. Saya pun juga punya kesalahan-kesalahan yang fatal. Tapi ketika kita jujur apa adanya, saya merasakan kepercayaan itu tumbuh kembali. Respect itu tumbuh kembali. Jadi kebohongan menjadi suatu pembunuh potensi manusia, pembunuh rasa respect, rasa kepercayaan. Hilangnya rasa hormat, kepercayaan itu akibat apa? Kebohongan. Dibunuh kepercayaan itu karena kebohongan. Nah, dikatakan di sini, di dalam dia, di dalam kuasa gelap, di dalam iblis tidak ada kebenaran, apalagi ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab dia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Dengan kata lain, kalau kita berkata kita berdamai dengan Tuhan, Bapa kita adalah Tuhan, maka seharusnya kebohongan tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin. Kita bisa salah, tapi waktu kita salah, kita harus segera bereskan. Kita haruslah terbuka. Dan poin kedua, bagaimana kita hidup dalam perdamaian? Kita harus menjadi orang-orang yang mampu mengelola kemarahan. Oke, coba kita jujur ya. Siapa di ruangan ini yang sama sekali dalam hidupnya tidak pernah marah? Siapa? Yang tidak pernah marah sama sekali, siapa? Orang marah itu bukan cuma mereka yang ngomongnya besar, ngomongnya keras, ngomongnya kasar. Kadang-kadang diam pun itu bisa menunjukkan kemarahan. Ya kan? Marah dengan ekspresi diam. Nah, sekarang kebenarannya adalah
Meskipun kita marah, yang menyebabkan kita salah atau benar bukan marahnya, tapi akibat daripada kemarahan. Reaksi daripada kemarahan. Waktu kita marah, reaksi kita apa? Itu yang menentukan kita menjadi salah atau benar. Itu yang menentukan hubungan ini menjadi damai atau rusak. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah. Berarti setiap orang bisa marah. Tapi yang menjadi masalah bukan soal marahnya Bapak Ibu. Yang menjadi persoalan adalah reaksi waktu kita marah. Firman Tuhan mengajarkan kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Marah dilanjutkan dengan berbuat dosa. Itu gak boleh. Terus yang kedua, janganlah matahari terbenam. Artinya berlarut-larut, marahnya gak selesai-selesai. Disimpan, dipelihara, di-entertain, diperbesar. Matahari sudah terbenam berkali-kali, marahnya masih belum juga hilang. Artinya orang bisa marah, ya tapi kemarahannya harus segera diselesaikan. Makanya ada istilah, bukan cuma intelektual kita yang perlu cerdas, emosional kita juga perlu cerdas. Emosi kita perlu cerdas. Kalau orang hanya cerdas di intelektualnya, tapi emosinya, perasaannya tidak cerdas, ini bahaya. Karena akibat tidak bisa mengelola kemarahan, seringkali keputusan-keputusan yang seharusnya tidak diambil jadi diambil. Ya, kenapa banyak orang cerai? Salah satunya adalah karena tidak mampu mengelola kemarahan. Akhirnya dia putuskan lebih baik cerai. Cerai dianggap solusi, dianggap lebih baik. Padahal waktu diambil keputusan, itu adalah sebuah reaksi negatif, spontan akibat kemarahan. Makanya orang sering bilang, kalau lagi marah jangan ambil keputusan. Cool down dulu, tenang dulu. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan dibiarkan terus-terusan marah. Dan yang ketiga, kalau kamu marah, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kadang kalau dibiarkan berhari-hari marah terus, iblis mulai memainkan pikiran kita. Aduh, kenapa dulu aku menikah sama dia ya? Coba dengan mantanku yang dulu itu. Padahal dengan siapapun kita menikah, persoalan akan selalu sama. Pasangan kita itu kadang cuma pemicu, bukan penyebab. Saudara mau dengar apa itu pemicu penyebab? Saya kasih ilustrasi yang paling gampang. Kalau gigi kita sakit karena berlubang, terus kita minum air es, terasa ngilu sekali. Seringkali yang kita salahkan apanya? Air esnya, ini gara-gara air es nih, gigi saya jadi sakit. Sebetulnya yang bikin sakit kenapa? Giginya. Yang perlu diobati apanya? Giginya. Giginya ditambal atau dicabut supaya sakitnya hilang sehingga waktu minum air es tidak sakit lagi. Saudara tahu kadang-kadang kita melihat objek kesalahan itu adalah di orang. Nih gara-gara dia nih, gara-gara aku sama dia ini. Padahal persoalannya yang perlu dibereskan siapa? Kita. Karena pada kenyataannya kita tidak bisa mengubah orang lain. Meskipun itu pasangan kita. Kita tidak bisa mengubah. Jauh lebih mudah kita mengubah diri kita, harapan kita, standar kita jauh lebih mudah daripada berusaha mengubah orang lain.
Betul nggak? Istri saya punya standar kebersihan yang sangat high. Sedangkan saya orang yang punya background sembarangan. Satu kali dia komplain sama saya. Kenapa di toilet ini selalu tercecer sisa-sisa urin? Dan itu bukan sekali. Sering teguran-teguran itu. Dan saya mulai pikir, ini gara-gara sisa urin ini jadi masalah ini. Apa yang harus dilakukan? Kita balance. Istri saya menurunkan standarnya. Daripada dia marah terus, lebih baik dia siapkan kain pel di toilet. Dan saya sendiri bangun kesadaran, kalau habis buang air kecil, kalau ada sisa-sisa, dibersihkan sendiri. Dengan kain pel yang sudah disediakan oleh istri saya. Sejak saat itu tidak ada lagi masalah dengan yang namanya sisa urin. Ini contoh kehidupan sehari-hari yang menurut saya mengajarkan kepada kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kemarahan itu kita biarkan, hanya soal sisa urin kita perbesar, apalagi udah sampai menyangkut bawa-bawa. Memang dasar kamu keturunan keluarga jorok. Keluarga dibawa-bawa. Akhirnya marah, cuma gara-gara soal sisa urin bisa sampai ribut. Harga diri dibawa kemana-mana, padahal cuma masalah sisa urin. Tapi ketika istri saya menurunkan standarnya, dia udah gak mau marah. Dia sediakan aja kain pel di toilet. Dan saya juga bangun kesadaran, kalau ada sisa urin, saya bersihkan biar toilet tetap kering. Sejak itu selesai, gak ada masalah. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua. Marah bisa saja terjadi karena berbagai pemicu. Tapi penyebabnya adalah keputusan kita. Saya ceritakan lagi pengalaman kami. Suatu saat istri saya lagi marah sama anak saya nomor 2. Karena dia gak disiplin, karena dia gak beres di rumah. Lagi marah-marah seperti itu, tiba-tiba tetangga sebelah rumah saya ketok-ketok pintu. Dia tahu ada istri saya. Bu Neng, Bu. Istri saya ke depan. Dan tiba-tiba yang tadinya lagi marah sama anak saya. Tiba-tiba dia jadi lembut. Ya Bu, ada apa? Ternyata ibu sebelah tetangga saya itu membawakan buah mangga. Dia lagi panen buah mangganya. Dan membawakan, kebetulan jemaat, jadi dia bawa mangga, kasih pendetanya. Dan saudaraku, tiba-tiba anak saya yang nomor 2 bilang gini, Mami, kalau sama jemaat aja ngomongnya bisa lembut, kalau sama aku galak. Kami bahas itu di mobil, terus saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata kita mau bereaksi seperti apa, kita mau memutuskan seperti apa, tergantung siapa? Kita. Kita diberi kemampuan untuk mengelola kemarahan kita. Kita diberi kemampuan untuk bereaksi seperti apa, Tuhan kasih kemampuan. Hanya saja kadang-kadang kita lebih suka memuaskan emosi kita. Memuaskan kemarahan kita. Padahal kalau kita mau bereaksi yang lain seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi ini, bisa saja. Ya, itulah yang dimaksud sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena kemarahan itu sendiri tidak mengerjakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Setiap orang katanya haruslah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan lambat juga untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang kalau terlalu lama simpan kemarahan, maka saudara-saudaraku, ada keputusan-keputusan yang seharusnya dia tidak ambil, keputusan negatif yang seharusnya dia tidak ambil, spontan diambil karena kemarahan. Sampai sini oke, saudaraku? Jangan berkata begini ya,
Saya memang orangnya pemarah, tapi hati saya baik. Ada orang-orang minta dimaklumi. Saya memang dari sananya seperti ini. Mulut saya memang jahat, tapi hati saya baik. Mana mungkin apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Oke. Kalau saya ajarkan ini kepada saudara, ini semua dari pengalaman kehidupan keseharian saya juga bersama istri. Kami menikah sudah 35 tahun ini. Jadi banyak pengalaman yang bisa saya gunakan untuk meneguhkan apa yang firman Tuhan katakan. Yang terakhir, dalam usaha untuk hidup damai dengan semua orang, kita harus izinkan hati kita dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian. Saya ambil ayat dari perkataan Paulus, ini sebetulnya tentang hubungan antara pemimpin rohani dengan orang-orang yang dipimpin. Tapi ini juga konteksnya bisa kita gunakan dalam hubungan keseharian kita dengan orang-orang di sekitar kita. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi selama kita hidup di dunia ini, hubungan kita dengan orang lain seharusnya dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Praktek dari hidup yang dikuasai ketulusan dan kemurnian ini artinya hidup kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Dan saudaraku, saya pakai istilah begini, kita harus mengenali hati orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang penampilan luarnya memang bisa kurang pas dengan kita, tapi kalau kita tahu hatinya baik, kita nggak akan simpan kebencian atau kemarahan. Kita sadar kok dia sebetulnya hatinya baik, cuma kadang-kadang ekspresinya aja yang salah dan sebagainya. Nah, ketulusan itu penting. Ketulusan dan kemurnian itu artinya kita tidak punya kepentingan untuk apa untungnya buat saya, apa enaknya buat saya, tidak. Ketulusan itu artinya kita betul-betul mengasihi apa adanya, terima apa adanya. Karena apa? Bukan karena nggak ada pilihan, tapi karena kita mau taat kepada firman. Karena kita mau taat kepada firman, maka kita bangun hubungan yang tulus, bangun hubungan yang murni. Tanpa ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, biasanya hubungan tidak tulus, tidak murni. Ketulusan itu bicara tentang integritas. Integritas itu berbicara tentang apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perkataan, apa yang ada di perbuatan, sama. Jangan orang seperti orang katakan lain di bibir, lain di hati. Itu enggak tulus. Amin. Jadi saya berharap saudara-saudara pagi hari ini mengerti. Hidup dalam perdamaian artinya jangan ada apa? Dusta, jangan ada kebohongan. Ayo kita belajar jujur. Komunikasi yang paling bagus dengan sesama adalah komunikasi di level hati ke hati. Kadang-kadang kita komunikasi kita hanya sebatas informasi dan basa-basi. Seharusnya komunikasi kita naik ke level bertukar pikiran, apa yang ada di pikiran kita bisa sampai ke orang lain, apa yang ada di pikiran orang lain bisa sampai ke kita dengan cara belajar mendengarkan dengan tulus. Dan sampai di level yang paling terdalam adalah kita sampai di komunikasi level dari hati ke hati. Apa yang ada di hati yang terdalam dapat kita ungkapkan, dapat kita sampaikan dengan rasa aman.
Kebanyakan komunikasi kita udah nggak sampai di situ. Kenapa? Enggak lah Pak. Nanti kalau bicara dari hati ke hati, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya konflik. Berarti kita ada insecure, kita ada rasa tidak aman. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar pagi ini. Hidup dalam perdamaian, artinya jangan ada lagi dusta, jangan ada lagi kebohongan. Kita harus mampu mengelola kemarahan. Orang bisa marah karena hal kecil. Kita gara-gara selera makan, kita mau makan di mana? Satu pengen makan ini, satu pengen makan. Itu bisa bikin marah. Tapi waktu kita marah, ingat 3 hal. Yang pertama, jangan sampai berbuat dosa. Gara-gara marah keluar kebun binatang, keluar kata-kata makian, keluar kata-kata kotor. Itu kan enggak benar gitu. Orang bisa marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan dibiarkan kemarahan itu terus menerus. Orang simpan kemarahan itu saudaraku. Apalagi dendam itu sama seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang meninggal. Enggak mungkin. Siapa yang simpan kemarahan, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini yang selalu saya ajarkan kepada murid-murid atau anak-anak rohani atau jemaat. Kalau kita marah ingat 3 hal. Jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Segera berdamai. Berdamailah dengan Tuhan supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya kan? Orang ada juga yang tidak berdamai dengan diri sendiri, atau dia menolak hidupnya, menolak dirinya. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak seperti orang lain? Dia menghakimi, menilai negatif tentang dirinya sendiri. Itu artinya orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri. Dia sebetulnya harus beres dengan dirinya sendiri. Baru dia bisa berdamai dengan orang lain. Dan waktu kita berhubungan dengan orang lain, apalagi dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, kuasailah hati kita dengan ketulusan dan kemurnian. Amin. Itulah maksud dari ayat yang tadi kita baca, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya masih punya waktu untuk saya boleh minta kesaksian Hendra dan Linda. Boleh ya, saya minta izin saudara-saudara. Silakan maju Hendra, boleh kalau ada mic bisa dikasih mic. Saya akan pandu kesaksian mereka, silakan kalian berdua maju. Nah, kalau saudara lihat penampilan mereka sepertinya ini pasangan yang ideal ya. Suaminya ganteng, istrinya cantik, dan mereka semua sangat ideal. Tapi tahukah saudaraku, beberapa tahun yang lalu keluarga ini hampir hancur. Kenapa? Karena Hendra jatuh lagi dalam keterikatan narkoba. Dia seorang edik, seorang pecandu yang sangat terikat. Dan kebetulan Tuhan percayakan saya dan istri saya untuk menangani mereka. Singkat cerita ketika Hendra harus direhab beberapa bulan, kami terus dampingi mereka dan kemudian istrinya sudah ambil keputusan bulat. Saya nggak akan terima lagi. Ini bukan yang pertama kali, ini yang sudah berkali-kali. Saya tidak akan terima lagi. Dia boleh pulang tapi saya tidak akan terima dia lagi sebagai suami. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kami terus berdoa. Istri saya terus menasehati Linda tentang pengampunan, tentang memberi kesempatan, tentang ruang kegagalan dan sebagainya. Dan sementara saya terus dampingi Hendra untuk beritahu bahwa kamu tidak punya pilihan selain kamu kembali ke Tuhan dan kembali kepada keluarga. Dan mungkin hari ini saya ingin mereka bersaksi. Pertama dari istrinya dulu. Nah Linda, kamu bisa ceritakan apa yang merubah keputusan kamu sehingga kamu bisa menerima kembali Hendra dan kamu bisa punya perasaan kembali mengasihi dia dan respect kepada dia sebagai suamimu. Ya,
Memang saat itu saya marah, maksudnya ya udah di titik terendah gitu, tapi saya percaya karena ya ada kasih Tuhan Amin. yang begitu besar buat saya. Ya jadi saya berusaha ya untuk menerima dia kembali gitu, dengan ya maksudnya eh, dengan tidak memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di belakang. Jadi ya saya percaya karena semua kemurahan Tuhan gitu, jadi saya bisa bertahan dan saya terus disupport sama Kak Nathan, Cik Neng, juga teman-teman Komsel yang terus menguatkan. Dan ya kami kembali bersama. Amin. Saya yakin bahwa kalau terus-terusan marah, menyimpan dendam, ya itu tidak ada gunanya gitu. Jadi ya tepat setahun konflik itu, dan sampai saat ini kami bisa berjalan bersama lagi karena ya itu tadi kasih Tuhan yang memampukan. Dan seperti kata khotbah tadi itu, ya kalau kita bicara perdamaian dengan Tuhan, berarti kan kita harus berdamai dengan lingkungan kita, sekitar kita ya, terutama kalau yang aku alami ya dengan suami sendiri gitu. Amin. Ya itu aja dari saya. Nah, kelihatannya mudah ya, tapi tidak sebenarnya. Waktu Hendra mencoba untuk berusaha hidup kembali dengan keluarganya, menjalani kembali, ternyata ada pemicu-pemicu yang belum berubah. Sikap-sikap istri yang mungkin bisa melukai dan sebagainya, perkataan, ekspresi dan sebagainya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Hendra berubah pola pikirnya, penerimaannya terhadap istrinya. Sehingga sampai hari ini dia bisa mengatasi dan tidak kembali kepada hal-hal yang negatif. Hendra, gimana cara kamu menghadapi istrimu? Ada hal-hal yang mungkin dia belum berubah, tapi kamu sekarang bisa tetap menerima bahkan semakin mengasihi istrimu. Ya puji Tuhan, tadi poin di nomor 1 itu adalah langkah buat saya untuk saya dapat tuntunan Tuhan, yaitu pertama harus jujur, tidak ada kebohongan. Jujur dalam arti terbuka, satu kepada komunitas, kepada siapa yang kita percayai, Bapak Rohani, Kakak Rohani, itu adalah poin terpenting. Dan jujur, jangan ada yang ditutupin, semuanya apa adanya. Kalau masih pakai topeng dan masih bukan dirinya sendiri yang disampaikan, pasti tidak lama akan jatuh kembali. Tapi ketika jujur dengan apa adanya, Tuhan pasti campur tangan. Amin. Tuhan akan memampukan kita. Apalagi saya mantan seorang adiksi, dan adiksi itu paling lemah di dalam emosional. Ketika emosi itu naik, biasa langkah-langkah yang diambil adalah kembali kepada lubang yang sama, jatuh. Nah, Tuhan memampukan saya untuk saya dapat mengendalikan emosi saya. Itu karena ya itu tadi, kemampuan kita di dalam komunitas, dan Tuhan akan kejujuran. Tuhan gak akan tinggal diam, Tuhan akan memampukan kita untuk mengelola emosi. Gak mudah, tapi tuntunan Tuhan itu ada. Saya hingga sampai detik ini, saya melihat
saya bisa melihat Tuhan itu benar ada itu waktu saat-saat saya bertobat, saat-saat saya jujur sama Tuhan, murni di hadapan Tuhan komunitas. Tuhan memampukan saya untuk mengelola emosi. Ketika saya melihat kekurangan istri saya dapat mengendalikan. Saya bisa melihat kasihnya Tuhan itu ada di pasangan hidup saya. Kalau dulu saya cuma dibatasi dengan penampilan dia, kekurangan dia, kelemahan yang saya lihat adalah yang buruk semua. Tapi ketika saat ini saya melihat yang buruknya itu keluar, saya melihat kasih Tuhan ada gitu loh. Bisa melihat yang baiknya. Amin. Jadi tidak menuntut lagi, tidak melihat kekurangannya, tapi melihat kelebihannya yang muncul. Nah itu yang Tuhan mampukan saya untuk melihat sampai di titik itu. Puji Tuhan, syukur sama Tuhan bahwa banyak sekali yang Tuhan bukakan ketika kita jujur, tidak ada dusta, ketulusan benar-benar di dalam komunitas. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Terima kasih Hendra, terima kasih. Nah, saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua sebagai penutup adalah tidak ada orang yang ideal, yang sempurna di sekitar kita. Semua orang-orang di sekitar kita termasuk pasangan hidup kita pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Kalau kita mau hidup berdamai, terus berdamai, bukan sewaktu-waktu, bukan musiman, terus berdamai. Pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Dan kedua harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau ada kemarahan terhadap diri kita sendiri, itu harus diselesaikan. Dan baru ketika kita berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Jangan lagi simpan kebohongan. Jangan lagi membiarkan kemarahan membuat kita melakukan hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, hidup kita harus dikuasai ketulusan dan kemurnian. Boleh kita bangkit berdiri? Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi, setia. biarkan Roh Kudus menerangi hati kita. Bersama-sama katakan, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat
Aku berjuang ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Katakan, aku mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi Tuhan, kami mau berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah mendamaikan kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan terjalin kembali oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan sebagai wujud nyata, sebagai bukti nyata bahwa kami telah hidup di dalam perdamaian, kami telah hidup di dalam rekonsiliasi dengan Bapa di surga. Maka Tuhan, kami juga mau hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dengan orang-orang terdekat, keluarga, komunitas. Tuhan, aku berdoa supaya kebenaran ini termeterai dalam hidup kami. Benar-benar Tuhan melekat, sehingga mulai hari ini tidak ada lagi kebohongan di antara kami. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mampu mengelola setiap kemarahan yang ada dalam hidup kami. Dan kami juga mau Tuhan, hidup kami dalam hubungan satu dengan yang lain dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Terpujilah Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu mampukan kami. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menolong kami untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Menolong kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan